Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kelima ya, fisika material. Kita akan membahas, kemarin sudah di struktur ya, struktur subatomik, bagaimana elektron dalam atom menentukan konfigurasi elektron yang menentukan sifat-sifat dari atom tersebut. Ya, kita juga sudah membahas bagaimana atom-atom berinteraksi membentuk sebuah padatan ya, dia bisa amorfos, bisa juga kristalin. Kemarin kita sudah membahas berbagai jenis kristal. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit ke properties ya, sifat-sifat. Kita mulai dari mechanical properties. Ya, mekanik untuk apa? Ya, semua yang berhubungan dengan mekanika. Ya, ada gaya, ada pressure, ada tension, ada compression dan sebagainya ya, kita akan bahas. Nah, umumnya mechanical properties ini terkait dengan material yang digunakan untuk struktur bangunan atau struktur sebuah rangka kendaraan atau semacamnya ya. Kita mulai saja. Oke, struktur material apa itu ya? Material yang digunakan untuk aplikasi struktural ya, dia umumnya mengalami salah satu dari ini atau kombinasi dari beberapa ya. Tensile ya, tarikan, dan kompresi. Tensile, tarikan, nah, sesuatu seperti ini. Benang yang kita gunakan untuk mancing, nah, ini ditarik ya, ke arah yang berlawanan. Ini kita sebut sebagai tensile. Kompresi ya, sebuah beton digunakan untuk menahan bangunan. Nah, dia akan terdorong ke bawah, sedangkan dari penahannya mendorong dia supaya tetap tegak di atas ya. Maka struktur ini mengalami kompresi ya. Dan juga regangan memanjang atau menyusut ya, dalam pengoperasiannya ya. Ini juga kita membuka snack makanan ya. Kenapa kok ada garis sedikit itu sudah dirusak? Nah, karena lebih mudah untuk dibuka kalau sudah ada seatnya, sudah ada bijinya ya. Ini dibuka di arah yang berlawanan, satu ke arah depan, satu ke arah belakang. Itu kita sebut sebagai shear stress ya. Tensile stress ini kita sebut sebagai compressive stress ya. Gas, tabung gas yang di dalamnya gas bertekanan tinggi, dia akan mendorong ke segala arah ya. Maka tabung ini mengalami tensile stress ya, ke segala arah. Nah, ketika sebuah material mengalami gaya-gaya ini atau tegangan dan regangan ini, dia bisa merespon ya. Meresponnya bagaimana? Dengan deformasi ya. Benang kalau kita tarik dia meregang sedikit ya, ini benang untuk pancingan. Nah, masalahnya adalah meregangnya ini sementara atau sementahun permanen ya. Kalau sementara artinya setelah tegangannya hilang, dia kembali lagi ke seperti semula. Kita sebut ini sebagai sifat elastis ya. Kalau permanen, nah, misalnya ini bungkus plastik ini kita beri stres sampai sobek ya. Ketika stresnya kita hilangkan bagaimana? Ya, dia tidak bisa kembali seperti semula, nyambung lagi, tidak ya. Dia sudah terlanjur deformasinya permanen. Yang seperti ini kita sebut plastis ya, deformasi yang bersifat. Nah, apa itu stres atau tegangan serta strain atau regangan? Nah, kita definisikan stres ya, normal stres. Apa itu? Ketika saya mempunyai kawat atau spesimen, tadi misalnya benang pancing ya, saya tarik ke arah kiri dan kanan dengan gaya F. Benang pancing tadi luas penampangnya adalah A. Maka stres bisa saya definisikan sebagai gaya per penampang area, luas penampang area ya. Satuannya apa? Gaya satuannya Newton, area satuannya meter persegi, Newton per meter persegi ya, seperti pressure ya, kemarin kita belajar gas. Nah, dimana F sejajar dengan A ya. Nah, stres gaya yang bekerja pada A tertentu ya. Adanya stres ini akan mengakibatkan strain ya, regangan, meregang. Sebuah materi tersebut akan meregang akibat
stres tadi, ya. Berapa besarnya regangan? Nah, kita definisikan sebagai strain, ya. Lambangnya epsilon, satuannya persen atau tanpa satuan, ya. Ini fraksi, artinya awalnya mula-mula panjangnya L, ketika kita tarik dengan gaya dia sedikit memanjang. Sedikitnya ini memanjangnya adalah delta. Maka kita definisikan strain sama dengan bertambahnya panjang dibagi panjang mula-mula, ya. Kalau mau persen ya kali 100%. Kalau tanpa persen ya 0,0 sekian, ya. Rasio perubahan panjang akibat stres terhadap panjang awalnya, ya. Nah, strain ini umumnya searah dengan stres, ya. Kalau kita tarik ke sana, ya perubahan panjangnya juga ke sana, ya, memanjang. Kalau gayanya kita dorong ke sana, namanya compression, dia akan memendek. Ya, perubahan pendeknya ini, ya, dibanding dengan panjang awalnya. Nah, tadi adalah normal stress, ya, dimana stresnya searah dengan arah apa? F dengan A-nya searah, ya. Nah, sekarang kalau F dan A ini, F dan A searah. Sekarang F dan A itu tegak lurus bagaimana, ya? Nah, saya mempunyai sebuah permukaan, A-nya ini, berarti arahnya ke atas, ya, normal. Saya berikan F tegak lurus terhadap A, ya. Nah, F. Nah, kita sebut stres yang dialami ini disebut sebagai shear stress, ya. Sama juga F dibagi A0 yang tegak lurus, ya. A tegak lurus terhadap F tadi, ya. Nah, ini makanya awalnya kalau saya mempunyai sebuah kubus, saya berikan gaya ke sebelah kanan, maka kubus ini akan meleot, akan terdeformasi, ya. Yang bawahnya tetap, yang atasnya agak bergeser. Nah, kita sebut sebagai shear, ya, shear stress. Nah, berapa besarnya pergeseran ini? Nah, kita bisa hitung. Dia bergeser berapa di sini, ya? Delta L. Nah, shear strain kita definisikan sebagai gamma delta L per L0, ya. Nah, ini shear strain, shear stress, ya, satuannya sama, satuannya juga sama, persen atau fraksi. Nah, ketika deformasi elastis bagaimana? Deformasi elastis ini prinsipnya adalah konservasi massa. Dalam banyak hal, proses-proses mekanikal ini tidak merubah volume, ya, tidak merubah densitas. Artinya kalau massanya sama, ya volumenya sama, ya. Nah, kalau sebuah spesimen awalnya volumenya tertentu, kemudian kita tarik dengan gaya, dengan stres tadi, ya, kemudian dia memanjang sebesar ini, ya, delta L1 dan delta L2 di sini memanjang. Dari mana dia dapatkan material untuk penambahan panjang ini? Nah, hukum konservasi massa nyatakan bahwa pasti ada bagian lain dari massa benda itu yang menyusut, ya. Nah, ini kalau misalnya kita tarik gaya, kita berikan stres pada sumbu X, pasti sumbu Y dan sumbu Z-nya akan menyusut. Nah, ini awalnya dimensinya adalah yang warna biru, setelah ditarik dia menjadi yang warna merah, ya. Jadi di sumbu Z memanjang, sumbu X dan Y menyusut, ya. Salah satu sisi aksial spesimen bertambah panjang, tentu sisi lateralnya akan berkurang, ya. Berapa besarnya rasio perubahan ini terhadap strain aksial dinyatakan sebagai Poisson ratio, ya. Besarnya apa? V didefinisikan sebagai minus dari lateral strain. Lateral itu mana? Sisi, ya. Jadi berapa dia berkurang di sisinya dibagi berapa dia bertambah di aksialnya, ya, di sumbu tarikannya, ya. Kita sebut sebagai axial strain, ya.
Poisson ratio. Lateral strain dibagi axial strain. Nah, kalau kita gambarkan antara grafik stress dan strain, umumnya seperti ini. Ya. Nah, seberapa banyak sebuah material akan meregang jika diberi stres. Ya. Untuk stres rendah, umumnya ini berubah secara proporsional atau linear, hukum Hooke, ya. Kita sudah belajar F sama dengan K kali delta X, ya, bahwa F itu sebanding dengan delta X, kan? Sudah belajar di mekanika, ya. F kali sama dengan K kali delta X. Ini kan linear nih antara gaya dan perubahan. Kalau kita bagi F per meter square delta X per X0, nah ini makanya juga dia akan linear, ya. Nah, linear ini stress sigma, strain epsilon, ya. Jadi dia karet ketika saya beri 1 Newton, dia bertambah panjang 5 cm misalnya. Saya beri gaya 2 Newton, bertambah panjang 10 cm, misalnya seperti itu, ya. 15 Newton, 15 cm. 3 Newton, 15 cm. Ya. Stress dan strain ini linear, ya. Maka stress dia sebanding dengan strain, ya. Nah, untuk menyatakan sama, kita perlu menambahkan sebuah konstanta, ya. Maka konstantanya ini kita sebut sebagai radius slope-nya ini, ya, turunan dari stress terhadap strain. Kita sebut sebagai modulus elastisitas, ya, atau kita sebut Young modulus, ya. Bersamanya menjadi stress sama dengan sigma sama dengan E kali epsilon, ya. Kita sebut sebagai Young modulus. Satuannya adalah gigapascal. Oke, ya. Nah, deformasi elastis ini apa? Karena dia tidak berubah, ya. Artinya tidak ada ikatan atom yang terputus secara mikroskopis, ya. Media menunjukkan seberapa kuat atom-atom sebuah material ini berikatan, ya. Jadi kalau sebuah atom saya berikan sebuah spesimen saya berikan stres ke sana, apa yang terjadi? Nah, ini ikatan-ikatan antar atomnya akan meregang. Kalau kita lihat dari grafik energi, ya. Nah, ini meregang. Terserah nanti di mana. Umumnya kan ini energi paling rendah, ya. Harusnya dibalik. Nah, dia misalnya bisa jadi sini atau jadi sini. Terserah. Selama dia tidak terputus, ini kita sebut sebagai deformasi elastis, ya. Kenapa? Karena ketika dilepas gayanya, dia pasti akan kembali seperti bentuk semula, ya. Tadi adalah stress dan strain normal, ya. Sekarang shear stress ternyata juga proporsional terhadap shear stress dengan konstantanya kita sebut sebagai G, ya, modulus shear. Kalau tadi modulus elastisitas, ini modulus shear, ya, sama. Tau sama dengan G kalikan gamma, ya. Nah, besarnya nilai modulus Young dan modulus shear menunjukkan seberapa kuat atom-atom dalam sebuah material berikatan pada jarak equilibriumnya. Ini contoh data modulus untuk beberapa material, ya. Yang paling kuat mana nih? Yang paling tinggi tungsten, ya, wolfram. Ini perlu gaya yang besar sekali untuk meregangkan material ini, ya. Baja, nikel juga cukup kuat, ya. Tembaga agak lembek, ya. Tembaga itu makanya gampang diproses, ya. Titanium ternyata juga tidak kuat. Magnesium apalagi lebih lemah lagi, ya. Aluminium juga lemah. Oke. Nah, ini nilai modulus elastisitas E, ini biasanya sebanding juga dengan nilai G, ya. Kalau E besar, G-nya juga pasti besar, ya. Kita lihat ini 400, 160. Kalau yang kecil misalnya 69, nah ini 25, ya. Nah, itu juga ada Poisson ratio. Ketika diberi stres, berapa berkurang dibanding berapa bertambah, ya. Yang paling besar di sini titanium,
tembaga dan beras. Beras itu apa ya? Kuningan mungkin. Ya. Nah, ini deformasi elastis. Tadi masih elastis ya. Nah, seberapa besar sebuah spesimen mampu meregang dan tetap bersifat elastis ya. Nah, ternyata ini tidak ada batasan secara spesifik yang jelas ya. Hanya kita persetujuan komunitas bersama bahwa kita sepakati bahwa ketika strain yang mencapai 0,002 ya, jadi delta L-nya delta L dibagi L0 ketika dia mencapai nilai 0,002 ya, kita sebut ini sebagai batas dari elastis ya. Nah, kalau kita lihat ada grafik seperti ini ya, deformasi, ketika deformasinya kalau kita sampai sini kita lepas ya kan, kembali lagi ke sini ya. Kalau kita regangkan, beri tegangan sampai sini, dia akan kembali lagi ya. Kalau sampai sini misalnya, dia akan kembalinya sini, sedikit perubahan plastiknya ya. Kita sampaikan sini misalnya, ketika dia kembali lagi, ketika gayanya kita hilangkan, dia tidak kembali lagi seperti semula ya. Ada perbedaan sebesar 0,002. Nah, kita tetapkan ini sebagai poin di batas sebuah material kita sebut sebagai elastis ya. Berarti sana elastis, yang sebelah sana plastis ya. Gitu ya. Nah, strain di mana dia akan menjadi plastik kita sebut sebagai yield ya. Ini kita sebut sebagai yield. Yield lambangnya Y ya. Berarti kalau kita tarik garis ke sana, kita akan mendapatkan yield stress ya. Kalau kita tarik ke sini, kita sebut sebagai yield strain ya. Nah, ini didefinisikan oleh satu lagi, modulus of resilience UR ya, adalah besarnya energi yang mampu diserap. Dia bisa menahan deformasi, itu kan menyerap energi ya. Kita misalnya membuka plastik snack makanan tadi ya, kita berikan energi kecil, tidak sobek. Ketika stresnya kita hilangkan, dia kembali seperti semula ya. Nah, itu besarnya energi yang bisa diserap oleh sebuah material sebelum dia menjadi plastik ya, sebelum berubah menjadi deformasinya plastik, disebut sebagai modulus of resilience ya. Kira-kira bisa dihitung sebagai luas area di bawah kurva stress strain tadi sampai batas yield ya. Nah, kalau kita sederhanakan ini sebagai bentuk segitiga, maka luasnya berapa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya apa? Strain, tingginya stress ya. Yield stress kali yield strain ya. Yield stress kali yield strain kali setengah. Setengah kali stress kali yield strain ya. Nah, karena dia elastis, maka slope-nya selalu linear. Maka salah satu kita bisa ubah menjadi misalnya ini stresnya, strain-nya kita ubah menjadi stres dibagi E. Maka bisa menjadi stres kuadrat per 2E ya. Nah, dari grafik, contoh kuis, grafik stress strain material beras ya, ini gabungan dari tembaga dan seng, benar kuningan ya. Berikut tentukan satu modulus elastisitasnya. Berapa modulusnya? Modulus elastisitas adalah E ya. E itu slope, kemiringan dari kurva ini. Nah, kita ambil aja 2 titik. Sini misalnya ya. Ketika stresnya 30, strainnya berapa? Misalnya sini ya. Ketika kita ambil yang 200 saja. Kita pakai MPa ya. Ini ketika 100 dia sini misalnya. Ya. Maka slope-nya berapa? Y2 min Y1 bagi X2 min X1 ya, 200 misalnya. Ini Y2-nya kan
200 nih. Dikurangi 100 dibagi ini, dikurangi 100 dibagi ini berapa? Ini 0,001, 0,002, 0,0025 ya, 0,0025 dikurangi 0,001 ya. 100 dibagi berapa tuh? 100 dibagi 0,0015. Kita hitung bersama-sama. 100 dibagi 0,0015, betul ya? 66 666. 66,7 kali 10 berpangkat berapa itu? 1, 2, 3, 4. 4. Nah, satuannya apa? Nah, stres tadi satunya megapascal. Strain tidak punya satuan, maka satuannya tetap sama dengan satuan stres ya. Kita ubah ke gigapascal. Mega ke giga berarti 667 misalnya ya. Gigapascal. Sama tidak tadi dengan tabel yang di depan? Nanti dicek lagi ya. Ini saya juga perkiraan saja. Kalau Anda mengerjakan nanti coba dipaskan ya. Yield strength-nya mana? Yield strength adalah ketika diberi gaya sampai dia meregang, dan ketika gayanya dilepaskan dia kembali tetapi sudah terdeformasi 0,002 ya. Nah, ini tinggal tarik garis lurus saja. Berapa nih kira-kira ya? 250. Nah, kira-kira di sini 250 MPa. Beban maksimum yang mampu ditahan oleh spesimen silinder berdiameter 12,8 mm dari material ini. Ya, berapa beban maksimum supaya dia tidak terdeformasi plastik misalnya. Ya. Maka kita sudah tahu yield strength-nya sama dengan F per A. Ya. Nah, di sini berarti yang ditanyakan apa? F ya. F sama dengan yield strength kalikan A. Ya. Berapa itu? 250 kalikan 12,8. Wah, 12,8 harus diubah menjadi luas area ya, itu baru jari-jari. Terus 250 megapascal kalikan kan berapa luas areanya? Pi R kuadrat. Pi kalikan R-nya langsung saja meter. 1,28 kalikan 10 berpangkat berapa? Supaya jadi meter. Ini milimeter menjadi meter kali 10 pangkat minus 3 ya. Berarti ini 12,8 kali 10 minus 3 atau 1,28 minus 2. Kuadratkan. Ya, hitung sendiri ya. Ya, bisa harusnya. Ya. Berapa perubahan panjang spesimen ketika diberi 345 stres ya. Jika panjang awal spesimen 250. Ya, kita lihat saja 354 kira-kira ada di mana? Di sini misalnya. Mungkin titik A ini. Ya. Nah, ditarik saja garis ketika dikasih 345, dia akan memanjang strainnya berapa? Misalnya di sini 0,08 atau 0,07 misalnya. Maka delta L per L0 sama dengan 0,07. Nah, L-nya kan sudah tahu ya, L0 panjang awal 250. Kita tinggal mencari delta L berapa. Bisa dikerjakan sendiri. Oke, selanjutnya setelah deformasi elastis,
Bagaimana kalau setelah elastis? Apa yang terjadi ketika dia sudah melewati batas elastis? Ya, tentu saja menjadi plastis atau plastik. Dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula setelah gayanya dilepaskan. Ya, deformasi yang bersifat permanen. Ya. Apa batasannya? Nah, kita bisa merunut terus ini grafiknya ini sampai batas maksimum. Berapa sih batas maksimum stres yang bisa dia terima? Ya. Nah, maka kita dapatkan nilai namanya UTS, ya, Ultimate Tensile Strength. Ya. Nah, stres UTS. Ya. Stres maksimum yang bisa diberikan sebelum spesimennya berubah. Ini menjadi necking. Misalnya kalau kita punya sebuah spesimen, ini kita klip di atas dan kita klip di bawah, kemudian kita tarik terus menerus. Apa yang terjadi? Ini lama-lama Poisson ratio, ya, sisinya sini memendek, sisi sana memanjang, hingga suatu saat dia akan memendeknya sangat drastis, ya. Bentuknya tidak lagi sempurna, tidak lagi sama dari atas ke bawah, ya. Ini kita sebut sebagai necking. Jadi lebih luas areanya menjadi mengecil. Ya. Kalau setelah necking ini kita teruskan memberikan stres, bagaimana? Nilainya akan turun biasanya stresnya, ya. Hingga sampai, kenapa? Karena areanya semakin kecil. Stres kan sama dengan F per A, ya. Kenapa kok grafiknya bisa turun? Nah, karena setelah necking ini areanya semakin kecil, ya. Maka perlu gaya yang lebih sedikit untuk membuat dia lebih memanjang lagi, ya. Maka ini perlu F yang lebih kecil supaya dia memanjang, ya. Berikan F kecil saja dia sudah akan memanjang, ya. Hingga suatu saat dia tidak tahan lagi dan terputus, ya. Kita sebut sebagai fracture strength, ya. Strength ketika dia fracture, ketika dia patah. Stres pada saat spesimen mengalami fraktur atau patah, ya. Nah, jadi ini grafik dari stress strain, ya, dari mechanical properties. Oke. Ada dua hal yang kita akan berikan lagi. Sifatnya adalah namanya keuletan atau ductility, ya, menyatakan derajat deformasi plastik yang dapat diterima oleh spesimen sebelum patah, ya. Kalau kita ambil contoh karet gelang, ya, itu kita sebut sebagai sangat ductile, bisa ulet sekali, ya. Kita berikan gaya yang besar, dia akan memanjang terus, ya, sampai suatu saat dia sangat panjang, tidak bisa menahan gaya lagi, terputus di sini, ya. Material-material yang seperti itu kita sebut sebagai memiliki ductility yang tinggi, ya. Ada juga material seperti kaca. Kaca bagaimana? Kita tarik terus menerus, apakah memanjang? Tidak, ya. Kaca tidak bisa memanjang. Dia memanjang sedikit saja dia langsung akan patah berkeping-keping, ya. Material-material seperti ini kita sebut sebagai material yang bersifat brittle, getas, ya, gampang patah, ya. Nah, duktilitas ini dikuantifikasi sebagai berapa persen perpanjangan, ya, atau berapa persen reduksi dari luas area, karena sebagai Poisson ratio tadi, ya. Tapi umumnya sebagai pemanjangnya berapa persen sih, ya? Persen elongation, panjang akhir di sini dibagi panjang, dikurangi panjang mula-mula dibagi panjang mula-mula kali 100%, ya. Nah, bahan dengan persen L yang besar kita sebut sebagai bersifat ulet atau ductile. Bahan dengan nilai L yang kecil kita sebut bersifat getas atau brittle, ya. Nah, ini beberapa sifat tadi. Yield strength, apa tadi? Yield itu sebelum plastik, batas setelahnya dia akan menjadi plastis, sebelumnya masih tetap elastis, ya. Tensile adalah maksimum yang bisa diberikan sebelum dia diameternya mengecil. Ductility adalah seberapa dia bisa memanjang sebelum putus, ya. Sebagian besar logam ini ternyata cukup ductile, ya. Logam-logam dia bisa memanjang sampai 40%-nya, ya.
1,5 kali panjang awalnya ya. Ini ada yang sampai 68, ada yang sampai 45 atau 40 ya. Nah, sebagian lain cukup brittle ya. 25 dia sudah terputus ya. Gitu ya. Nah, umumnya dalam sebuah material ductility dan strength ini berkebalikan ya. Material yang memiliki strength tinggi, memiliki yield strength tinggi, tensile strength tinggi, ductility-nya rendah. Dan material yang strength-nya rendah, ductility-nya tinggi ya. Kita bisa lihat di sini. Semakin ke bawah ini semakin kuat ya materialnya. Semakin susah untuk mendeformasi. Nah, kita lihat di sini berkebalikan ya. Semakin ke atas semakin nilainya besar, semakin ductile ya. Nah, ada beberapa perkecualian sih ya. Tapi umumnya seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah punya modulus of resilience ya. Seberapa besar energi yang bisa diserap, maksimum energinya berapa sih sebelum dia menjadi plastik ya. Kalau di bawah itu dia masih elastis. Nah, ini ada lagi namanya toughness, fracture toughness ya. Seberapa besar energi yang bisa diserap oleh bahan tersebut sebelum dia patah ya, sebelum dia fracture ya, namanya fracture toughness. Sama seperti modulus of resilience tadi, luas area di bawah stress strain kurva ya. Ini material yang brittle, dia menyerap energi sedikit saja sudah akan langsung putus. Material yang ductile, dia bisa menyerap sampai banyak, lebih ductile lagi dia akan lebih banyak ya. Contoh di sini adalah besi. Ini material besi pada suhu ruangan, suhu 100 derajat dan suhu 200 derajat ya. Kita lihat efek temperatur. Semakin panas temperatur, ini strength-nya turun ya. Ini yang 25. Ini suhu ruang pada minus 100, semakin kita dinginkan. Ini minus 200 ya. Semakin didinginkan, berarti ini tulisannya kurang minus ya. Pada suhu minus, umumnya material akan menjadi getas ya, mudah untuk patah, mudah bersifat brittle, bersifat seperti kaca, tidak lagi bisa dilenturkan ya. Nah, modulus of resilience dan modulus of fracture toughness ini ya kita gunakan, biasanya digunakan dalam industri untuk menyerap energi ya. Jadi dia misalnya dipakai dalam aplikasi rangka otomotif ya, sebagai pengaman. Material yang untuk rangka otomotif umumnya dipilih yang memiliki fracture toughness yang tinggi. Kenapa? Karena misalnya ketika terjadi kecelakaan atau tabrakan, dia bisa meredam dan menyerap energi dari tumbukan itu ya. Kalau energinya sudah diserap oleh material, maka tidak perlu diserap oleh orang yang di dalamnya ya. Orangnya aman karena sebagian besar energinya sudah diserap oleh si material tadi. Diserap sebagai apa? Ya untuk mendeformasi dia. Dari deformasi elastis sampai deformasi plastis sampai pada akhirnya dia failure, patah ya. Peredam dan penyerap energi ya. Misalnya saya mempunyai grafik beberapa alloy besi berikut ya. High strength steel sampai low carbon steel. Mana yang paling sesuai kita gunakan untuk rangka kendaraan ya, rangka mobil misalnya, dan mengapa? Tentu saja kita ingin dia bisa menyerap energi sebesar-besarnya ya. Energi bisa dihitung dari mana? Nah, modulus of toughness tadi, luas area di bawah kurva ya. Kita ambil 514 ini. Luas area di bawah kurva sebelum dia terputus, berarti di sini ya. Kira-kira berapa ini luas areanya? Kita sederhanakan dengan integral ya. 1, 2, 3, 4 ubin. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya.
Misalnya ini dengan ini digabung 21, ini dengan ini misalnya 22 ya. 2 ini setengah-setengah 23, 24 kotak. Nah, kita bandingkan dengan yang paling bawah misalnya A36. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dengan ini 11, 12, 13. Ini dengan ini 14, 15 setengah misalnya. 24 dibanding 15 setengah. Berarti lebih banyak mana energi yang bisa diserap? Nah, yang ini ya. Nah, saya cuma membandingkan 2. Nanti Anda dicoba sendiri. 4-4-nya mana yang lebih banyak ya. Nah, ini modulus of toughness. Kok toughness apa? Bukan modulus ya namanya. Fracture toughness ya. Nah, segini. Luas area di bawah kurva. Nah, sifat-sifat mekanis tadi bagaimana kita bisa mengukurnya ya? Nah, ini sudah ada standarnya sendiri ya. Yield stress, tensile stress, ductility, strain, modulus Young, modulus resilient, toughness diperoleh dengan pengukuran standar ASTM ya, American Society for Testing and Materials ya. Contohnya yang dipakai di sini adalah load cell dan extensometer. Ini di spesimen dipasang di load cell, ini load cellnya akan ditarik ke atas dan ke bawah ya, sampai berapa dia kuat ya. Nah, ini spesimennya juga sudah diatur menurut standar ASTM. Ini harus diameternya berapa, panjangnya berapa, radiusnya berapa, dan bagaimana ya. Ini dengan testing dari ASTM. Toughness bagaimana? Nah, ini juga sudah ada alatnya, namanya impact tester, untuk mengukur berapa modulus resilience-nya ya, modulus toughness dan fracture toughness-nya ya. Intinya bagaimana? Ini perubahan energi apa nih? Energi potensial ya, MGH, ROGH menjadi energi kinetik. Nah, sebagian besar energi akan diserap oleh material ini untuk memutuskan, untuk mematahkan ini. Nah, sisanya akan masih tetap ada di pendulum. Nah, ini sekarang ketinggiannya berapa ya? Maka dari selisih ketinggian ini kita bisa ukur, oh, energi yang hilang berapa. Kalau tidak diserapkan harusnya dia sampai sini ya, sama ya, antara sudut sini dengan sudut sini sama. Nah, mungkin dia sampai sini ya. Tapi karena sebagian diserap, maka dia akan berayun lebih pendek ya. Sesuai metode ASTM ini juga ya. Yang sudah KP di Krakatau Steel mungkin pernah mengukur seperti ini ya. Nah, alat-alat tadi tidak semua lab punya ya. Kalaupun punya, susah membuat standarnya. Itu tadi harus ukurannya berapa, groove-nya tadi harus berapa, diameternya berapa ya, panjangnya berapa. Nah, ini ada satu cheat ya, satu approach lebih sederhana untuk memperkirakan sifat mekaniknya ya. Dengan kita mengetahui hardness-nya, ini lebih mudah. Hardness tinggal kita pakai diamond saja ya, intan, membuat deformasi di permukaan ya. Sudah pernah belajar kan hardness di PAUKM, pengenalan alat ukur dan karakterisasi material, semester 1 atau 2 ya. Hardness atau kekerasan. Sifat ini mengkuantifikasi seberapa resistensi sebuah material terhadap deformasi plastik dengan menggunakan indenter yang spesifikasinya khusus ya. Kenapa populer? Karena ini sederhana dan murah dibanding tadi alat-alat hanya ASTM tadi ya. Pengujiannya juga bersifat non-destruktif ya. Kita cuma terdeformasi kecil saja, sebagian kecil dari spesimen itu ya. Sifat mekanik dapat diprediksikan dari hardness ini ya. Nah, makanya menjadi populer. Nah, ada beberapa metode pengukuran dengan standar masing-masing. Ada Rockwell, Brinell, Knopp, dan Fickel. Ya, apa saja masing-masing itu. Nah, ini yang membedakan adalah indenternya, bentuknya seperti apa. Untuk Brinell, ini 10 mm sphere dari steel atau tungsten carbide.
ya, diameternya berapanya sudah ada, ya. Ini tampak samping, tampak atas, ya. Figure berbentuk diamond piramid, ya. Knob berbentuk diamond piramid tapi pipih, ya. Rockwell berbentuk kun, ya, berbentuk apa? Kun itu apa? Kerucut, ya. Nah, ada spesifiknya masing-masing. Nah, masing-masing ini juga sudah ada formulanya. Dari bekas indentasinya kita bisa hitung berapa hardness-nya. Nah, ini skala hardness macam-macam tadi, ya, karena alat pengukurannya berbeda, ya skalanya berbeda-beda. Untuk knob seperti ini, Brinell, Rockwell C, ya, dan macam-macam. Saat ini belum ada metode yang jitu untuk mengkonversi skala hardness satu ke yang lain, tapi kira-kira perkiraan seperti ini, ya. Kalau kita tes dengan knob hardness kira-kira nilainya 200, berarti dia setara dengan, ya, 190-180 dari Brinell, ya, dan seterusnya. Dia setara misalnya dengan kira-kira setara dengan 87 dari Rockwell B misalnya, ya. Ini sebagai indikator saja, ya. Nah, yang menarik dari hardness ini adalah kita bisa gunakan untuk memprediksi berapa tensile-nya, tensile strength. Tensile strength tadi apa? Sebelum dia necking, sebelum diameternya menyusut, ya. Plastik tensile strength dan hardness sama-sama mengukur seberapa resisten sebuah material terhadap deformasi plastik. Nah, maka nilai hardness ini dapat digunakan sebagai indikator nilainya tensile strength-nya berapa, ya. Contohnya kita pakai Brinell hardness number untuk mengatur tensile strength dari material, kita tinggal kalikan 3,45, ya. Ini berlaku untuk besi misalnya, baja dan kuningan. Nah, mungkin bisa jadi tidak berlaku untuk semua jenis logam, ya. Nah, ini salah satu grafiknya. Brinell-nya nilainya berapa, tensile strength-nya berapa, ya. Di sini dapat. Nah, dicek. Gitu, ya. Nah, umumnya untuk apa sih material struktural material? Ya, memang untuk struktural yang tadi, yang menahan tekanan, menahan pressure, tensi, kompresi, dan sebagainya, ya. Sebagai contoh, kita akan mencoba menghitung berapa sih yang diperlukan untuk apa ya? Membuat sebuah spesimen silinder tabung yang akan mengalirkan pipa gas atau pipa air minum misalnya, ya. Sebuah pipa silinder memiliki radius 50 mm, ya, radiusnya 50 mm. Ketebalan kulit silinder 2 mm, ya. Jadi jari-jari dalam 50 ditambah ketebalannya 2 mm, ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Pipa ini akan digunakan untuk mengalirkan gas bertekanan tinggi, ya, misalnya gas alam. Tekanan gas di dalam pipa dan tekanan udara di luar pipa berturut-turut adalah di dalamnya 2,2027 megapascal. Di luar tekanannya dari tekanan atmosfer misalnya 0,057 megapascal, ya. Jika besarnya stres, ya, stres mendatar tadi, stres yang arahnya ini karena ditekan ke segala arah, ya. Ini ditekan ke sana, ini ditekan ke sana, ditekan ke sana, artinya dia melar ke segala arah, ya. Nah, jadinya kalau saya gambarkan satu titik di sana, satu titik ini akan seolah-olah tertarik ke sana dan tertarik ke sana, ya. Ini kita sebut sebagai circumferential stress, ya. Pada tabung silinder dengan dinding tipis dapat dihitung dengan persamaan di atas. Tentukan besarnya stres maksimum yang dialami oleh dinding silinder tersebut, ya. Berapa besarnya stres maksimum yang dialami oleh si silinder ini, ya. Nah, tinggal masukkan saja. Stres sama dengan radius dari internal. RI tadi berapa? 50 mm. 50 kali 10 pangkat 3 meter, ya. Pangkat 3 meter kalikan delta P, selisih dari tekanan.
2,027 dikurangi 0,057 berapa? 7 kurangi 7 0 habis. 12 kurangi 5 7. Hah? Betul ya? 12 kurangi 5 7 9 kurangi 0 9 berarti 1 1 9. Betul ya? 197 MPa. Benar ya? Nah, nanti kalau salah ya cek sendiri yang pakai kalkulator. Dibagi tebalan thickness. Tebalnya berapa? 2 mm. 2 kali 10 berpangkat 3. Ya, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 habis. 50 bagi 2 kali 1,97. Ya, berapa tuh? 25 kali 1,97. Ya. 97. 49,25. 49,25 MPa. Saya ya. Nah, oke, selanjutnya. Misalnya material tersebut akan kita buat dari berbagai material. Silinder tadi akan kita buat dari berbagai material. Ya. Kira-kira mana yang paling ekonomis? Jika salah satu material di atas dengan mempertimbangkan harga yang paling murah, mana material yang paling tepat untuk digunakan? Ya. Mana nih? Kita yang stres yang akan dialami oleh silinder tadi adalah 49,25. Maka aluminium bisa dipakai tidak? Dia maksimum cuma bisa di stres sampai 125. Bisa ya. Semuanya bisa ya, semuanya di atas 49,25 MPa. Betul ya? Nah, sekarang tinggal permasalahan harga saja. Ya, cari masing-masing. Ya. Untuk pipa dengan 1 meter panjangnya ya, misalnya 1 meter pipa, tadi diameternya 50 ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita buat seperti ini aja. Ini kita roll ya, sehingga dia menjadi silinder. Seperti itu ya, untuk memudahkan perhitungan. Nah, ini kalau kita rollkan dia akan menjadi silinder. Ya. Jadi kita volumenya lebih gampang di sini. Jadi ini panjangnya 1 meter, panjangnya, lebarnya berapa? Lebarnya pasti keliling dari lingkaran 2 pi r ya, 2 kali pi kali 50 m. Berarti 100 kali pi 314 mm. Iya. Atau 3,14 meter. Tebalnya berapa? 2 mm. Maka volume dari lembaran logam ini berapa? Hah? Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya. 3,14 meter kali 1 meter kali 0,02 meter. Berapa? 3,14 kali 0,02. 3,14 kali 0,02. Kira-kira 0,0628. 0,0628 meter kubik ya. Wah, densitasnya ternyata pada gram per cm kubik. Berarti kita ubah ke cm kubik dulu. cm kubik berarti 61232 1 2 3 ini baru
desimeter. Meter ke meter kubik ke sentimeter kubik kali 10 berapa? Turun 2 tingkat ya. Berarti kali 10 pangkat minus 6. 1, 2. Kali 10 4. 6,28 kali 10 berpangkat minus 4. Nah, ini sentimeter kubik. Maaf. Bukan. Ini kalikan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bukan minus, tapi ini plus. Maka untuk besi bagaimana? Bisa kita ambil untuk besi. Besi densitasnya adalah 7,8. Kalau volumenya sekian, maka masanya berapa? Densitas sama dengan M per V. Kalau massa, densitas kali V. Densitas kali V. 7,8 dikalikan 6,28 ya, kali 10 berpangkat 4. Nah, ini ketemunya gram. Berapa gram? 7,8 kali 6,28 ya, 48,984 kali 10 pangkat 4 gram. Kalau kalikan kilogram berarti kali 10 pangkat 1. Berarti kira-kira 489 kilogram ya. 489 kilogram misalnya. Oh, jadi untuk besi kita memerlukan 489 kilogram. Harga per kilogramnya berapa? 1,75. Berarti total yang diperlukan untuk per meter berapa? Ya, ini kalikan ini. Kalikan 1,75. Ya, misalnya kali berapa tuh? 1,75. Ya. Berarti untuk 1 meter pipa tadi perlu biaya 857 dolar. 857 ya. 857 dolar, 22 ya. Yang lain bisa ya. Ini dihitung sendiri, dihitung sendiri, dihitung sendiri, dihitung sendiri. Oke. Gitu ya. Material mereka yang paling tepat untuk digunakan. Nah, saya juga belum tahu. Nanti dihitung sendiri. Saya juga belum ngitung. Saya jelaskan disertai perhitungannya. Ya. Oke ya. Kira-kira structural property dapat gambaran untuk digunakan seperti itu. Ya. Bagaimana respon sebuah material terhadap stres, baik itu tensil, kompresif, shear. Ya. Kita juga sudah melihat bahwa responnya dia bisa terdeformasi, elastis di mana dia bisa kembali ke bentuk semula, dan plastik. Ya. Dua-duanya elastik dan plastik ini bisa menyerap energi. Berapa besarnya energi yang bisa diserap? Tadi adalah pakai toughness ya, fracture toughness dan resilient, modulus of resilient. Nah, kira-kira begitu ya yang bisa kita sampaikan di mechanical properties ini. Nanti kita akan lanjutkan di sifat-sifat lainnya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.